di Rumah Podcast. Berbincang senyaman di rumah. Selamat datang di Rumah Podcast. Berbincang senyaman di rumah. Oke, selamat datang di rumah kami, Rumah Podcast, teman-teman semuanya. Bersama saya Nindi Nabila. Dan saya Sylvia Aziza. Kali ini kita akan berbincang-bincang di episode pertama kita dengan narasumber yang spesial banget, Sil. Wow, siapa ya kira-kira Siapa beliau? ya kira-kira? Nah, beliau ini adalah salah satu pelopor pencerdas kehidupan bangsa, Sil, yang ada iya. di Padang Panjang khususnya ya. Dengar-dengar beliau ini juga berasal dari pendidikannya Kak ya. Benar banget. Beliau adalah salah satu orang yang bergerak di bidang mencerdaskan kehidupan orang-orang Indonesia, Sil. Keren banget ya. keren banget. Dan katanya beliau ini baru saja menyelesaikan S2-nya loh, Sil. Gila, biasa keren ya, banget. Kak. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kira-kira siapa sih narasumber hebat kita kali ini, siapa ya kan? ya? Kayak mari saja tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita. Inilah Miss Neri Octavia. Saat Ibu. Oke, silahkan Terima duduk. kasih. Iya. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik. Miss Neri Octavia, benar Ibu namanya? Oh iya benar sekali. Bu, perjalanan dari sini aman, jauh, melelahkan? Alhamdulillah aman, lancar. Aman ya Ibu ya. Oke, sebelumnya kami ingin berterima kasih sekali sudah diizinkan untuk melakukan podcast di sini, di sekolah ini ya Bu ya, di SMP 6 Padang Panjang. Nah, sebelumnya kami mau tanya-tanya nih Bu, kira-kira kalau di SMP 6 ini Ibu sendiri sekarang mengajarnya di mata pelajaran apa dan di posisi apa? Terima kasih ya. Ini sama Nindi dan sama Sylvia, iya dipanggilnya Isil. Isil. Oke, jadi saat ini saya nih salah satu guru bahasa Inggris di sini yang biasa dipanggil oleh siswa kita dan warga sekolah dengan panggilan Miss Neri. Kalau udah dipanggil Miss Neri, kira-kira itu mata pelajarannya apa kira-kira? Nah, kalau bahasa Kayaknya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Oke, Benar-benar. Jadi saya mengajar di sini mata pelajaran bahasa Inggris dan juga kebetulan pada tahun ini diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Wah, Masya Allah sekali wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Miss. Berarti sangat-sangat sibuk, Miss. Udah mengajar, jadi wakil kepala sekolah juga, jadi ibu juga, ya. Luar biasa sekali. Enggak juga sih. Enggak juga. Setiap orang punya kesibukannya Iya, masing-masing. benar. Tetap semangat ya, Miss ya. Nah, baik Miss, rencananya hari ini kita mau berbincang-bincang tentang tahapan perencanaan terkait modul ajar dan juga asesmen dan lain-lainnya. Nah, hari ini tuh kita akan ada 3 segmen. Ya. Ya, ini akan segmen pertama akan bersama Nindi dan Isil. Nanti segmen kedua dan ketiganya juga akan ada bersama host-host terbaik lainnya seperti itu. Nah, hari ini tuh kita akan berbicara tentang where to. Nah, where to itu ada singkatannya, Miss. Ada W, H, E, R, E, dan T, O. Jadi ada akan 7 subbab nanti yang akan kita bahas bareng-bareng gitu, Miss. Semoga Missnya tetap semangat menjalani interview kita hari ini karena kita pengen banyak tahu nih terkait pendidikan, cara membuat modul ajar, asesmennya, dan juga revisinya kira-kira seperti apa gitu. Nah, kalau untuk segmen pertama ini kita akan ngomongin di bagian W dan juga H. W itu where, artinya gimana sih memulainya, di mana kita harus melakukan perencanaan tuh kita mulai dari mana. Dan yang pertama ada hook. Kira-kira hooknya itu mau seperti apa? Seperti itu ya, Miss ya. Apakah Miss sudah siap? Kita tanya-tanya. Ini kayak ada game gitu ya, ada kuis gitu ya. Ini ada hadiahnya nggak? Akan ada hadiah di belakang ya, Miss ya. Oke. Oke, siap ya. Nah, buat teman-teman semua, buat ada yang ada pertanyaan-pertanyaan juga, boleh langsung tanyakan aja di kolom chat ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, Miss. Nah, dalam perencanaan pembelajaran itu pasti kita selalu punya namanya tujuan pembelajaran, ya kan ya, Miss ya. Nah, kalau dari Miss Neri sendiri, apa sih tujuan pembelajaran yang biasanya Miss Neri terapkan dalam bidang mata pelajaran bahasa Inggris? Ya.
karena kita saat ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum sebelumnya, itu biasanya tujuan pembelajaran itu mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu pemahaman konsep dan bagaimana konsep itu diterapkan, kemudian keterampilan apa yang hendak dicapai dari pembelajaran tersebut. Contohnya keterampilan berpikir kritis, ya kan, keterampilan menganalisis, dan keterampilan mampu mempresentasikan, itu keterampilan berbicara di depan kelas. Jadi ada 3, pemahaman konsep, penerapan konsep, dan keterampilan. Pemahaman konsep, penerapannya, dan juga keterampilannya akan Jadi seperti nanti tujuan pembelajaran itu akan diturunkan lagi berdasarkan materinya, tapi intinya itu 3 itu. Jadi tiap tujuan pembelajaran itu ada 3 hal yang akan dicapai. Akan Nanti ada. kita masukkan materinya di sana kan. Iya. Berarti harus bisa, karena kita bahasa Inggris, harus bisa menyampaikan lewat bahasa Inggris gitu ya Miss ya, harus ada presentasinya gitu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya Kemudian Miss, kan siswa ini juga punya kemampuan awal kan Miss ya. Setiap peserta didik itu mungkin sudah belajar di luar sebelumnya. Nah, namun kan kemampuan awal peserta didik itu berbeda-beda Miss. Nah, kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik Miss? Iya, karena namanya kemampuan awal, kita bisa mengeceknya melalui asesmen awal. Kalau sekarang namanya asesmen awal, atau disebut juga pretest gitu. Pretest ya, Bisa asesmen melalui, diagnostik ya Miss boleh juga Oke. diagnostik. Kemudian juga bisa melalui observasi ya. Observasi, pokoknya kita melakukan pengamatan yang berulang kepada siswa, kita juga akan mengetahui kemampuan siswa kita, dan juga bisa kita lakukan melalui diskusi dengan peserta didik gitu kan. Jadi dengan proses diskusi kita akan dapat mengenali bagaimana kemampuan awal siswa kita. Berarti selain tes itu juga bisa kita observasi. Boleh, kita boleh juga mengobservasi, karena kadang tes itu bisa jadi dalam kondisi tes itu siswa yang kita berikan tes itu tidak begitu siap. Atau mungkin dia lupa ya kan. Tapi melalui observasi kita juga akan menambah referensi bahwa bagaimana kemampuan siswa kita. Itu tidak hanya asesmen diagnostik tes aja, tapi bisa observasi, bisa juga diskusi dengan siswanya. Mungkin kalau dengan diskusi merasa lebih dekat siswanya, karena kita langsung bertanya kepada siswa tersebut. Nah, lanjut ya Miss ya, terkait kan kita sudah tahu nih pemahaman siswa di mana, habis itu kita juga udah karena pemahaman siswanya di level sekian misalnya gitu kan, ada di level tertentu, habis itu kita bisa membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan level kemampuan siswa. Nah, menurut Miss selain itu apa sih, kenapa sih di setiap pembelajaran kita butuh tujuan? Kira-kira tujuan itu pentingnya gimana? Iya. Mengapa kita perlu ya membuat tujuan? Iya. Karena kalau kita sudah punya goals dalam pembelajaran ya, tentu pembelajaran kita itu akan lebih terarah, teratur. Kemudian kita bisa menyusun time manajemennya. Ya, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, karena kita sudah punya target, maka kita akan mengatur waktunya sedemikian rupa dan mengatur strategi pembelajaran itu yang sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Gitu. Dan juga ini akan mencapai tujuan yang pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Berarti tujuan itu tidak hanya sekedar ditulis-tulis aja ya, tapi benar-benar dipikirkan sesuai dengan kayaknya level kemampuan siswanya segini, berarti harus biar tercapai bisa kita lihatkan satu level gitu ya Miss, biar bisa tercapai. Dan juga biar tadi kata Miss Neri, biar time management ya, karena itu juga salah satu permasalahan kami berdua sebagai guru masih muda gitu ya Miss ya, guru yang kok nggak selesai kok belum waktunya udah habis tapi belum selesai gitu. Itulah peran asesmen awal tadi. Karena kita sudah punya asesmen awal, kita udah tahu kebutuhan peserta didik kita, kemampuan peserta didik kita, maka kita menyesuaikan bahan ajarnya ya kan, waktu yang diperlukan, kita akan memerlukan itu di lapangan. Jadi otomatis kalau siswa dengan kemampuan yang sedang, nggak mungkin dong bahan materinya itu melebihi itu. Sehingga waktu yang kita sediakan tuh memadai karena sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik kita.
kira-kira seperti itu. Sangat insightful sekali Iya. ya Isil ya. Iya. Oke, baik Kemudian, nih kemudian. kemudian ngomong-ngomong soal tujuan yang harus dicapai kan Miss, tujuan itu kan dicapainya melalui formatif. Nah, formatif itu kan tidak hanya dalam bentuk kegiatan tulis menulis Iya. atau soal, tapi juga ada yang namanya unjuk kerja. Nah, kira-kira unjuk kerja yang seperti apa yang Miss gunakan biasanya? Selain dari soal-soal Ya, kalau kita kan bahasa Inggris ya, jadi unjuk kerja itu karena kita adalah mata pelajaran yang berbasis keahlian, keterampilan, jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan, gitu ya. Mungkin mereka bisa menulis, bisa presentasi, bisa menceritakan, ya kan? Atau bisa juga dengan proyek. Proyek ini apa? Hanya menemukan masalah dalam sebuah teks atau apa gitu ya. Atau pokoknya dia malah bisa melalui proyek. Banyak sekali karena mereka itu keterampilan. Iya. Ada 4 keterampilan kan dalam bahasa Inggris. Iya. Nah, jadi untuk unjuk kerja ini banyak sekali dalam bahasa Inggris. Terlebih kalau Bisa dia bidang mendengar, punya listening. Oh iya Ya, mungkin bisa dikasih proyek yang mungkin memaknai sebuah lagu, mungkin bisa jadikan atau cerita gitu kan, atau menceritakan kembali, itu kan keterampilan berbicara. Oh iya benar-benar bisa role play juga ya saya role play ya Miss ya. Tiba-tiba jadi pura-pura jadi native speaker, jadi pedagang gitu. Oh iya. Bisa jadi presenter juga Iya, melalui presenter. materi report mungkin. Oh iya benar-benar. Describing something. Iya benar-benar. Oh iya banyak ya ternyata nggak Banyak. cuman terbatas hanya di soal-soal saja. Oke. Nah kira-kira setiap unjuk rasa kan udah dinilai pasti ada penilaiannya Miss. Unjuk rasa. Unjuk kerja kok unjuk rasa demo. Ada agak deg-degan ya Miss ya. Nah kalau misalnya dari unjuk kerja itu pasti akan ada dinilai, ada penilaiannya juga. Nah kira-kira kalau dari Miss Neri sendiri kriterianya yang biasa dipakai untuk menilai pemahaman siswa itu seperti apa? Melihat pemahaman ya. Jadi kembali kita lagi ya, bahwa apa yang kita tuju tadi kan ada 3 unsur ya yang perlu dicapai oleh siswa, yaitu memahami konsep, menerapkan dan keterampilannya. Maka dalam mengecek kemampuan siswa apakah mereka paham apa enggak, maka diceklah melalui pemahaman konsepnya. Paham apa enggak, itu mungkin bisa melalui tes tertulis, bisa melalui tanya jawab, bisa lisan dan tulis ya kan, melalui kegiatan-kegiatan lain. Kemudian juga bagaimana mereka mampu menerapkan yang sudah mereka pahami, ya melalui macam-macam juga seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Begitu juga keterampilannya. Kalau mereka udah terampil nih mempresentasikan, berarti kan artinya dia udah paham apa yang mau disampaikan, udah siap gitu, udah ngerti gitu ya. Nah itu udah level tertinggi, udah mampu menyampaikan gitu. Sudah mampu mengkomunikasikan, mempresentasikan ya. Implementasikan. Iya, itu udah level kan ada sudah yang mampu membuat gitu ya, buat sendiri gitu kan. Kalau di level dia keterampilannya menulis, nah maka mereka bisa menulis dengan bahasa dia sendiri, itu kan sudah meng-create, udah bagus. Iya. Iya. Di levelnya udah C6 ya Miss ya kalau udah meng-create itu ya, di Dari taksonomi. sana kita cek, nah anak ini sudah bagus ini, kan kita udah tahu mereka paham apa enggak gitu. Selain tes tulis ya. Bener-bener. Selain tes tulis. Selain tes tulis. Oke, kita lanjut. Lanjutkan. Oke, kita lanjut. Nah, udah nih Miss, kita sudah selesai dalam pembuatan tujuannya, udah selesai dalam pembuatan asesmennya mau seperti apa, penilaiannya juga sudah. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran itu tuh pasti ada yang namanya anak-anak yang aktif dan juga pasif, atau anak-anak yang emang seneng belajar bahasa Inggris, khususnya ada juga yang kayak belum gitu ya, belum dapat feel-nya di mana nih gitu. Nah, untuk siswa-siswa yang kurang gitu ya, Miss masih mencari suka bahasa Inggris itu di mana, kira-kira gimana sih cara agar menggugah minat belajar peserta didik gitu. Baik. Ini Tipsnya. berarti ketika masalah ini kita hadapi di saat proses ya. Iya, Miss. Berarti bukan dari kesimpulan dari semua yang kita pernah ajarkan ya, Iya, tapi di bukan. saat proses ternyata Prosesnya. siswa kita nggak minat. Iya, benar. Ini biasanya itu namanya unexpected event namanya ya. Tentunya kejadian-kejadian tidak terduga sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Jadi kita udah ngerancang ini, ternyata di lapangan nggak seperti yang kita harapkan. Ya. Minatnya malah menurun, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah maka kita boleh mengganti. Tidak sesuai dengan rencana tadi. Kita harus segera mengambil inisiatif.
Mungkin bisa dialihkan dengan kita harus membuat cadangan-cadangan kegiatan itu. Ketika satu rencana tidak berhasil, mungkin kita ada plan B, plan C gitu ya. Jadi mungkin ini anaknya nggak kurang tertarik atau merasa susah gitu ya, maka kita sudah punya plan B-nya. Mungkin melalui games, bisa melalui video yang kita sudah sediakan. Bisa juga karena kita sudah nggak sempat sediain yang sesuai, mungkin melalui ice breaking atau melalui permainan sederhana. Karena tidak semua anak itu memiliki gaya belajar yang sama, maka harus bervariasi ya kan. Mereka itu dia kinestetik, tapi dipaksa mereka tuh harus memperhatikan kita berjam-jam lamanya atau puluhan menit, dia nggak bertahan. Jadi anak kinestetik dia bisa nggak betah bertahan lama dalam pembelajaran. Maka dalam mengambil situasi seperti ini, ambillah namanya yang membuat mereka tuh bergerak, seperti ice breaking, games, move antar kelompok, yang pindah-pindah antar kelompok, tapi dalam koridor pembelajaran. Oke. Berarti relate nih Miss sama pertanyaan yang nomor 2 ya, saya yang aktivitas. Berarti aktivitasnya itu harus juga sesuai dengan apa tadi, belajar yang kinestetik gaya belajar. Gaya belajar ya. Mengikuti Gaya belajar siswa ya, biar mereka juga merasa tertarik ya, dan juga anteng sampai akhir pembelajaran gitu ya, misalnya memperhatikan sampai akhir. Selain itu juga bisa bikin topik itu menjadi lebih menarik oleh siswa gitu. Karena sesuai dengan gaya pembelajarannya tadi ya Miss ya. Oke. Nah, kalau untuk pendekatan Miss, pendekatan kalau dari Miss Neri sendiri, pendekatan agar bisa siswa itu kayak rasa ingin tahunya jadi lebih tinggi, kayak lebih penasaran gitu kan. Kalau misalnya mereka sudah tahu, mereka kayak gitu. Nah, gimana sih cara dari Miss Neri sendiri agar bisa meningkatkan rasa ingin tahu siswa gitu? Ada tips and tricks pendekatan atau metode pembelajaran ini? Pendekatannya misalnya gimana kalau dalam proses biar mereka tuh kayak bersemangat mencari tahu, kayak kalau nggak tahu nih biar mau gitu Miss mencari tahunya gitu tuh gimana kalau pendekatannya dari Miss dari apa namanya kok lupa. Jadi kita perlu menyediakan tantangan bagi mereka. Dengan kreativitas guru lah gitu ya, namanya di dalam box ini jadi ya ada beberapa pertanyaan contohnya ya. Nah, siapa yang berhasil memecahkan permasalahan ini, jadi ada tantangan. Ini maka mereka lah yang bagaimana gitu ya. Jadi membuat pembelajarannya itu seperti tantangan. Nah, itu akan memancing minat mereka ya kan, supaya lebih ada unsur anak-anaknya gitu ya kan. Mereka ini kalau siswa SMP kan masih koridor anak-anak yang mau tidak lepas dari permainan. Iya, benar. Jadi bisa berupa tantangan, berupa apa lagi, apa namanya, pertanyaan pemancing, apa namanya disebut, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang keren, yang keren gitu, yang benar-benar dekat sama dia, dan pertanyaan ini memang bisa mereka jawab. Jangan pertanyaan level tinggi, apa tuh pertanyaan, pertanyaannya nggak paham, gimana bisa mau merespon ya kan. Jadi pertanyaan yang benar-benar dekat dengan siswa kita gitu, sehingga mereka terpancing untuk menjawab, untuk merespon ya. Jadi yang paling penting dalam situasi ini adalah tantangannya seperti apa yang kita buat. Tantangannya yang mulai dari pertanyaan pemantiknya harus yang apa mereka tuh tahu tapi apa ya, mereka berusaha berpikir, jadi berusaha. Terus tantangan yang jadi soalnya tuh nggak harus soal yang monoton itu aja, bisa kita kasih box tadi seperti kata Miss Neri, atau nanti ada games apa, ada tantangan apa yang jadi akhirnya mereka lewati gitu ya. Dan satu hal lagi, kalau kita sebagai guru ya kan, meskipun rencana kita udah tantangan sudah kita susun seperti sedia muka, inti dari semua itu tuh adalah kitanya guru. Bagaimana kita mempresentasikan diri di dalam kelas gitu ya. Apakah kita menyesuaikan diri dengan baik gitu ya. Dengan baik maksud di sini tidak harus kita manis gitu terus ya, tapi sesuai dengan situasinya kayak gitu. Jadi ada kalanya kita harus tegas kepada siswa, ada kalanya kita harus sebagai pendukung fasilitator mereka dan sebagainya. Gurunya juga penting ya, persiapan gurunya untuk memposisikan dirinya sesuai situasi kelas ya Miss ya. Oke. Boleh dilanjut, ada pertanyaan Miss ya? Boleh ya. Udah sangat banyak sekali pertanyaan ya, dan banyak insightful menarik. Nah, terakhir nih Miss, untuk hambatan
Nah, hambatan apa yang mengurangi keberanian dan imajinasi siswa? Seperti yang kita tahu, kalau hambatan guru mungkin dari time manajemennya kurang, atau mungkin dari faktor luar, tiba-tiba ada pengumuman apa gitu. Kalau misalnya dari keberanian siswa dan juga imajinasi, jadi ya udah stuck aja, lurus aja gitu. Nah, kira-kira gimana Miss kalau hambatan itu dan solusinya mau seperti apa? Iya. Kalau di bahasa Inggris ya, mungkin yang paling besar sih hambatannya mungkin karena lingkungan peserta didik, lingkungan sekolah, dan lingkungan belajar peserta didik ini. Mereka belajar di sekolah dan juga di rumah. Nah, bahasa Inggris bagi mereka yang udah mulai nih mau belajar bahasa Inggris, lingkungannya itu kurang mendukung gitu ya. Jadi penggunaan bahasa Inggris ini yang secara untuk berbicara bahasa Inggris ya, dia tidak punya lingkungan, maka itu akan menjadi hambatan. Terus yang kedua, nah karena lingkungan ini khususnya ya daerah kita ya, kan agak sedikit ada cemoohan gitu benar kepada temannya yang udah mulai mau menunjukkan kemampuan berbahasa Inggrisnya, itu tidak dapat dukungan gitu. Nah, walaupun terus menerus guru ini menyampaikan bahwa di suatu hari kemudian hari bahasa Inggris ini akan menjadi hal yang sangat penting, dan dari seluruh aspek kehidupan bahasa Inggris adalah hal yang sangat penting. Namun kesadaran siswa, karena mereka pun masih anak-anak, belum mampu menjangkau sejauh itu, kita masih tetap memaklumi. Namun yang paling besar itu adalah hambatan bagi kita, gitu ya. Kemudian ditambah dengan perilaku literasi peserta didik kita yang kurang memadai gitu ya. Namanya untuk membaca gitu kan, itu kurang gitu. Jadi ketika disajikan pembelajaran yang menuntut siswa membaca itu mereka kurang berminat gitu ya. Nah, jadi itu mungkin hambatan bagi kita, karena kemampuan anak sekarang mereka lebih cenderung untuk menonton gitu ya. Jadi bagi guru ini akan menjadi kendala, karena tidak mungkin siswa hanya menonton saja. Iya, benar. Karena kemampuan membaca, menulis ini juga sangat penting gitu. Dan juga perlu ada pembiasaan ya. gitu ya. Begitu. Perlu membaca, ada perlu menulis, mendengar juga, dan terakhir ada berbicara juga ya Miss ya. Jadi sangat banyak sekali aspek yang harus dipenuhi, sementara ada hambatan seperti hambatan lingkungannya, terus juga ada cemoohan diejek dikit, ngomong good morning dikit diejek gitu ya Miss ya. I love you dikit dicie gitu. Jadi itu mungkin kendala bagi anak-anak ya. Tapi kalau seandainya mereka sudah cukup dewasa nanti, mungkin mereka sudah paham lah gimana, karena sudah punya target sendiri, harus bisa berbahasa Inggris gitu. Kita sering menyaksikan bahwa anak-anak ini ketika di SMP mereka baru mempelajari konsep gitu. Setelah beranjak pendidikannya lebih tinggi, mereka akan mulai tuh menggunakannya menggunakan bahasa Inggris tersebut ya. Bahkan ada yang menambah pendidikannya atau untuk praktek bahasa Inggrisnya itu kemana tuh namanya? Ke kampung Inggris, mana ke kursus-kursus. Tapi kita tidak berharap seperti itu sebagai guru bahasa Inggris. Terus berusaha bagaimana keempat keterampilan itu dikuasai oleh peserta didik kita, meskipun levelnya tidak setinggi yang diharapkan orang banyak. Iya. Penting dari level 4 itu mereka bisa dulu gitu ya. Bertahap gitu. Iya, nanti baru ke level-level lebih tinggi gitu ya Miss ya. Oke, baik. Dan mungkin untuk solusinya memang kita terus mengupayakan ya Miss ya. Mengupayakan yang terbaik, tetap memotivasi siswa agar tidak malu-malu bahwa itu memang sangat penting bahasa Inggris itu, apalagi di zaman sekarang ini ya Miss ya. Bahasa Inggris tuh harus bisa, kalau mau wawancara kerja juga harus pakai bahasa Inggris gitu ya Miss. Sangat-sangat dibutuhkan ya buat teman-teman yang belum bisa belajar bahasa Inggris bersama Miss Neri. Oke Miss, baik, itu aja nih pertanyaan dari Nindi, dari Isil. Cukup? Sudah cukup ya. Nah, itu adalah where dan juga hook Miss di segmen pertama kita ini, sahabat semuanya. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan ke E dan R, explore dan juga reevaluate dan kawan-kawannya. Nanti akan dijelaskan oleh host terbaik lainnya. Miss, terima kasih banyak sudah hadir dan membersamai kami berdua. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kami Miss ya. Dan juga buat teman-teman, terima kasih juga yang sudah nonton. Kita kembali lagi di segmen berikutnya, tetap di Rumah Podcast, berbincang senyaman di rumah. Oke, kembali lagi di Rumah Podcast, berbincang senyaman di rumah. Yeay!
Oke, tadi kita udah bahas di segmen pertama bersama host kita yang tadi yang seru-seru Iya, benar. dan menarik banget. Sekarang kita mulai di segmen kedua bersama saya Febriani Cizafarif. Dan saya Gina Uli. Oke, jadi di segmen kedua ini kita masih bersama narasumber kita Miss Neri dan juga kita bakal berbincang tentang 2 poin nih. Iya, Ada E sama R. Kira-kira apa itu E, Gi? Kalau yang E itu fokus pada explore, equip, dan experience, di mana kita akan mengetahui bagaimana memberdayakan siswa terhadap pengalaman dan juga pengetahuannya. Oke, kemudian yang kedua kita bakalan fokus pada R, rating, revisi, dan revise, yang mana nanti kita bakal diskusi tentang bagaimana cara guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka. Iya. Baik Miss, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Di SMP Negeri 6 ini Miss, terutama di kelas yang Miss Ampu, bagaimana siswa diajak untuk mengeksplorasi ide besar ataupun topik utama di materi dalam proses pembelajaran. Misalnya Miss, apakah hanya fokus kepada LKPD saja ataupun mendengarkan penjelasan guru, atau Miss punya trik tersendiri dalam proses belajar? Ini dalam proses pembelajaran ya, Iya, bagaimana mereka tuh diajak untuk lebih mengeluarkan ide-ide mereka. Iya. Gitu. Kita bisa menggunakan strategi pembelajaran seperti diskusi gitu ya, diskusi kelompok gitu ya. Kemudian ada tanya jawab interaktif gitu, kayak diskusi juga tapi lebih interaktif gitu ya, seperti tanya jawab gitu. Kemudian juga ada seperti permainan interaktif gitu. Kemudian kalau kita mau menggunakan model pembelajaran, mungkin bisa kita gunakan seperti pembelajaran yang menuntut model-model pembelajaran yang menuntut mereka untuk berpikir lebih kreatif gitu ya, yang menuntut mereka harus mengeluarkan ide-ide seperti itu. Iya, benar. Gitu, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide gitu di dalam diskusi kelompok tersebut. Iya. Berarti fokus kepada strategi sama metode pembelajaran gitu ya, Miss. Iya. Kemudian ini mungkin mirip-mirip pertanyaannya, Miss. Gimana kan kita tahu nih sekarang generasinya katanya generasi alpha, terus anak-anak zaman now. Kira-kira gimana kegiatan pembelajaran atau tugas akhir yang Miss gunakan gitu untuk menarik perhatian mereka? Ya, balik lagi kepada kemampuan peserta didik kita ya. Kalau kita tahu kemampuan mereka bagaimana, tentu kita bisa menentukan pilihan-pilihan gitu ya. Kita pilihan-pilihan bagi mereka yang mampu membuat video, membuat vlog seperti itu ya. Dan bahkan bisa seperti ini, seperti podcast. Nah, kalau kita bisa memprediksi mereka ini bisa melakukan, maka kita bisa menawarkan pilihan tersebut kepada siswa kita dalam melakukan tugas akhir. Bisa juga melalui proyek secara tertulis gitu ya. Bisa juga melalui penelitian-penelitian kecil yang menuntut mereka untuk berpikir kritis dan mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya dalam memecahkan solusi atau permasalahan yang mereka temui di lapangan. Kira-kira seperti itu. Berarti disesuaikan dengan zaman dan teknologi juga ya, betul, Miss. betul. Sangat aplikatif sekali ya Miss, kegiatan yang bisa diberikan guru untuk siswa. Berarti kalau di kelas itu ada tugasnya, kemudian kalau di luar kelas, pengalaman di luar kelas bisa dengan vlog tersebut ya Miss. Iya, betul. Kalau untuk di rumah ada nggak Miss, apakah siswa juga diajak untuk melakukan tugas akhir di rumah begitu Miss? Di rumah. Berbentuk project misalnya Miss? Oke. Nah, biasanya ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman Miss Neri sebagai guru bahasa Inggris. Itu sebelumnya sebelum ada aturan bahwa kita tidak dibenarkan lagi memberi tugas di rumah gitu ya. Kita lebih memaksimalkan pembelajaran atau tugas-tugas di sekolah. Kalau dulu sih Miss pernah dulu memberikan proyek kepada siswa ya, membuat apakah berupa wawancara dengan orang tua gitu ya, memintai pendapat. Pokoknya materinya asking for opinion. Nah, mereka boleh berwawancara dengan keluarganya, asking for opinion, what do you think about. Nanti dia diskusi sama teman keluarganya di rumah kayak gitu, atau mengucapkan expressing congratulation contohnya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun, dia buat video di rumah bersama orang tuanya gitu, atau mengucapkan hari lebaran bersama orang tuanya, banyak happy lebaran day mom gitu ya, jadi videoin kayak gitu, yang sederhana aja sesuai dengan kemampuan peserta didik. Itu yang untuk di rumah kayak gitu. Ada juga yang secara tertulis mungkin
menemukan kosakata yang ada di rumah mereka dalam bahasa Inggris. Berarti ini erat kaitannya dengan hal-hal yang familiar dan dekat dengan mereka Betul ya, sekali, Miss? yang dekat dengan dunia nyata peserta didik kita. Iya. Jadi relate bagi mereka Iya. juga ya, Miss. Terus bagaimana kita sebagai guru bisa untuk make sure gitu, Miss, siswa ini pemahamannya sudah benar atau tidak, sudah sesuai atau tidak gitu. Ya, itu kan kita biasanya kan ada terakhir pembelajaran atau sebelum melakukan sumatif atau formatif kan ada kegiatan konfirmasi. Kemudian ada juga refleksi. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang merecall kembali pemahaman siswa. Bisa juga melalui pertanyaan interaktif, bisa juga dengan menuliskan refleksi, bagaimana, bisa juga dengan komunikasi atau bimbingan personal dengan siswa tersebut. Pokoknya kita nanya-nanya secara pribadi, personal gitu. Gimana, udah ngerti apa, gimana, atau ada kendala. Itu bisa juga dilakukan untuk memastikan bahwa peserta didik kita sudah paham apa yang kita berikan atau atas pelajaran yang sudah mereka ikuti gitu. Ya, itu mungkin di antara yang sudah pernah kita lakukan gitu. Luar biasa ya, Miss. Bagaimana, Miss, jika dalam pengerjaan tugas formatif sumatif ini mungkin siswa mendapatkan nilai yang kurang dari standarnya, apakah dalam proses pengerjaan tugas dan proyek ini diberi kesempatan untuk melakukan revisi, Miss? Oke. Jadi sebenarnya sumatif itu kita laksanakan ketika kita sudah memastikan peserta didik kita itu sudah siap untuk sumatif. Artinya kegiatan-kegiatan formatif itu sudah sangat mendukung untuk terlaksananya sumatif. Jadi untuk kemungkinan remedinya itu sangat tipis ya, istilah remedi itu ya. Jadi artinya kalau mereka mengatakan belum siap, berarti kita belum melakukan sumatif. Artinya kalau meskipun dia berbentuk tes gitu ya, itu masih tetap di koridor formatif karena mereka masih dalam sifat latihan gitu ya. Latihan untuk menuju sumatif. Jadi bimbingan itu bisa beragam, bisa bimbingan dari gurunya langsung secara personal, atau mungkin di kelas itu melakukan pembelajaran ulang, atau juga mungkin memanfaatkan siswa-siswa lain yang mungkin sudah paham dengan materi pembelajaran sebagai tutor teman sembayanya. Iya, Miss. Gitu. Jadi sebenarnya remedi untuk yang sekarang ya, itu kita sudah tidak lakukan. Setelah melakukan sumatif kemudian dilakukan remedi, kita sudah tidak lakukan di kurikulum yang baru ini. Namun kita benar-benar meyakinkan, makanya kita penting tadi menanya secara personal atau melakukan dialog interaktif dengan siswa gitu ya, sehingga kita tahu mereka itu udah siap. Kita udah gimana, udah siap sumatif apa belum? Udah, berarti mereka udah paham tuh. Nah, kemungkinannya tipis untuk sumatifnya itu nilainya kurang. Oke, berarti untuk revisi ini kemungkinannya kecil karena kita udah memastikan dulu sebelum sumatif apakah anak revisinya ini di awal gitu. Iya, betul-betul sekali. Terkait yang refleksi tadi, Miss, kira-kira bagaimana sih cara Miss untuk mengajak siswa untuk merefleksikan proses belajar dan hasil akhir pembelajaran gitu? Jadi bagaimana mereka merefleksikannya ya gitu ya. Mungkin bisa mereka menulis jurnal gitu ya, menulis jurnal refleksi. Mereka bisa menuliskan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan, apa kendala yang mereka hadapi. Dia bisa menulis di situ. Nah, setiap anak kan tidak memiliki progres yang berbeda-beda. Dia akan menulis, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda juga. Yang berbeda juga. Namun tidak dilepas seperti itu bebas saja kayak gitu. Kita harus ada semacam umpan balik. Iya, semacam umpan balik ya, benar juga. Jadi anak-anak itu diberi pertanyaan boleh, sehingga jawabannya itu bisa menjadi patokan untuk sebagai refleksi bersama. Iya, betul. Jadi bisa melalui jurnal refleksi. Oke, menarik sekali ya pada segmen kali ini. Kira-kira itu pertanyaan terakhir tadi, Miss. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, Ninggi? Cukup sih. Kita udah dapat banyak informasi, dapat pembelajaran khusus untuk bagian explore dan juga revise. Iya, ternyata jadi guru itu bukan cuma fokus pada teori aja, tetapi kita juga harus make sure muridnya juga harus paham kembali, kita refleksi kembali dan evaluasi kembali gitu ya, Miss. Oh, sungguh menarik. Jadi nggak sabar nih ke segmen terakhir nih bersama 3 host kita nantinya. Pasti bakalan seru banget ya. Iya. Paling itu aja.
tetap pantau ini ya. Stay tune. Stay tune. Oke, selamat datang kita di segmen ketiga dalam Rumah Podcast, berbincang senyaman di rumah. Nah, kali ini kita akan lanjut ke segmen terakhir ya, yaitu kita akan fokus membahas tentang exhibit and evaluate, tailor to student and organize. Nah, untuk segmen pertama nih Miss, kita masuk dulu ke exhibit and evaluate. Nah, untuk pertanyaannya Miss kan pada umumnya dan sama-sama kita ketahui dalam proses pembelajaran itu selain siswa itu mengetahui secara materi, tapi siswa itu harus juga paham atau dapat merefleksikan pembelajarannya pada hari tersebut. Nah, pertanyaannya Miss, bagaimana siswa melakukan penilaian atau evaluasi terhadap diri mereka masing-masing gitu Miss? Kita juga terima kasih ya pertanyaannya, Mbak. Jadi untuk mengetahui untuk dirinya tentu melakukan refleksi diri dong. Kan untuk mengevaluasi diri sendiri ya melalui evaluasi diri gitu. Kita bisa menyajikan mereka itu dengan pertanyaan-pertanyaan poin gitu, poin-poin pertanyaan yang penting kita inginkan dari siswa, bisa berupa pertanyaan atau bisa secara lisan disampaikan, silakan tuliskan apa gitu ya, silakan, atau juga melalui simbol-simbol, mungkin pertanyaan simbol-simbol menggunakan emoji ya kan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, mungkin ada melalui emoji gitu kan. Kemudian ada juga melalui rubrik, apakah di statusnya itu mengerti, kurang mengerti, sudah mengerti atau sudah sangat gimana gitu ya. Jadi bisa juga melalui seperti itu. Tapi yang paling oke mungkin melalui refleksi diri mereka sendiri gitu. Ya, jadi mereka bisa merefleksi diri sendiri gitu. Ya, jadi bisa bikin self assessment, bisa bentuk rubrik juga ya, betul. Oke. Nah, kalau sudah tahu tuh Miss, peserta didiknya atau siswanya sudah tahu kelemahannya, kekuatannya, kelebihannya dalam proses pembelajaran itu, jadi apa yang mereka lakukan gitu dari Miss-nya, apa yang akan Miss lakukan untuk mendorong siswa untuk melakukan, apakah bikin target sendiri nanti untuk pembelajarannya gitu, apakah Miss memfasilitasi gitu untuk siswa itu bisa melakukan atau membuat tujuan belajarnya sendiri gitu Miss? Iya, jadi setelah mereka merefleksi diri dan ternyata kita temukan mereka punya kendala-kendala belajar, maka kita guru itu boleh merangkum hasil refleksi diri dari seluruh siswa yang ada di kelas itu. Mungkin secara globalnya kita temukan masalah seperti ini gitu kan, nanti kita komunikasikan kembali kepada siswa apa yang harus mereka lakukan. Bisa juga kalau sekiranya tidak semua anak mengalami hal atau hambatan yang sama, bisa dilakukan secara personal atau bimbingan personal gitu, dengan berkomunikasi dengan peserta didik. Mungkin mereka mengalami kendala yang hal ini tidak dialami kebanyakan siswa lain gitu, jadi khusus gitu, bisa seperti itu. Jadi semacam membuat kesimpulan dari apa yang sudah mereka refleksikan. Baik Miss, tadi sudah mendapat informasi dari Miss bahwa ada bimbingan secara personal ya Miss. Ya. Untuk lebih dalam lagi, apakah ada model pembimbingan yang lain untuk menindaklanjuti feedback dari guru tersebut gitu Mas, dari refleksi? Iya, dari hasil refleksi tadi salah satunya ada bimbingan personal. Apakah masih ada gitu maksudnya selain bimbingan personal? Ya mungkin kita bukan mungkin ya, ini sudah pernah dilakukan. Setelah melakukan refleksi kita kaji ulang loh rencana pelaksanaan RPP kita dikaji ulang. Kemudian kegiatan pembelajaran kita juga dilihat ulang, asesmennya cocok apa tidak, apakah tercapai pembelajarannya, maka kita merefleksi diri juga. Iya, merefleksi sebagai guru juga. Tidak hanya siswanya. Jadi setelah siswanya merefleksi dirinya, kita otomatis kita juga akan merefleksi diri gitu kan, apanya yang salah gitu ya, sehingga siswa ini tidak mendapatkan seperti apa yang kita harapkan kayak gitu. Jadi kita setelah mereka refleksi diri, otomatis kita juga akan merefleksi diri gitu. Gurunya juga merefleksi diri setelah siswa merefleksi diri. Kira-kira seperti itu. Suci.
Terima kasih, Miss. Nah, selanjutnya kita ke Tailor to Student. Ya, jadi tadi sudah berakhirnya segmen exhibition dan evaluation ya Miss. Jadi kita masuk ke segmen Tailor to Students. Jadi pertanyaannya itu Miss, kan dalam satu kelas itu pasti ya setiap siswa itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Dan ada juga siswa yang cepat memahami pembelajaran, ada juga yang butuh banyak waktu untuk memahami materi gitu Miss. Nah pertanyaannya bagaimana sih Miss kita sebagai guru mengakomodasi perbedaan siswa dalam pembelajaran tersebut? Ya, perbedaan ya. Berarti diferensiasi ya. Ada perbedaan. Nah, sesuai dengan panduan asesmen pembelajaran dan asesmen tahun 2024 bahwa untuk diferensiasi pembelajaran kita yang guru yang harus menyesuaikan, bukan kita yang mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka, gaya belajar audio harus sesama audio, kinestetik sama kinestetik, visual nggak kayak gitu. Kalau gitu merugikan mereka. Kenapa dia divonis bahwa mereka ini audio? Padahal mereka bisa mengkombinasikan gaya belajar mereka. Sesekali dia bisa pakai audio, sesekali bisa pakai visual, kinestetik. Mereka juga butuh seperti itu. Jadi sebagai guru kita mestinya mendiferensiasi. Apanya diferensiasi? Itu media pembelajarannya, sajian materi kita itu lebih bervariasi gitu ya. Media juga bervariasi. Kemudian bisa mungkin model pembelajarannya juga diganti-ganti ya kan, diferensiasinya di sana gitu, bukan di siswanya gitu, tapi kitanya yang membuat itu bervariasi atau berbeda-beda, itu diferensiasinya di sana gitu. Jadi rugi sekali lah mereka kalau hanya mendapatkan satu saja bentuk gaya belajarnya cuma satu aja, padahal dia juga nengok sebelah, ngapain sebelah kok nggak gitu ya. Jadi kalau seandainya bervariasi, jadi kan mereka menikmati semua gaya belajar kayak gitu. Jadi itu intinya. Jadi mereka juga nanti kita guru juga akan memvariasikan model pembelajaran, media pembelajaran, strateginya. Nah di situ berdiferensiasinya. Kira-kira. Bagus sekali ya. Lanjut Miss, pertanyaan selanjutnya ya. Terkadang kita dalam proses pembelajaran kita bertemu dengan situasi yang berubah-ubah secara tiba-tiba, entah itu karena faktor internalnya mungkin Miss atau faktor eksternalnya. Ternyata proses pembelajaran yang kita ingin capai ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah dari situasi tersebut Miss, gimana cara Miss menyesuaikan pembelajaran itu agar menghadapi situasi tersebut gitu Miss? Cara Miss menyesuaikan diri atau menyesuaikan kita nih dalam pembelajaran terus situasi berubah gitu, tidak Contohnya sesuai. kayak perubahan kurikulum Iya, Miss, perubahan yang tiba-tiba nih ya. tiba-tiba berubah. Nah, cara Miss menyesuaikannya dalam proses pembelajaran gimana Miss? Kita tetap mengacu kepada kebutuhan peserta didik. Peserta didik kita tuh mungkin dari sisi usianya ya kan, kemudian dari zamannya, dari zaman sekarang kan zaman teknologi ya, apalagi dari gen apa sih sekarang, gen alpha ya, sesuai kebutuhannya, zamannya itulah yang sangat menentukan. Jadi walaupun perubahan kurikulum itu ada, tetap aja audiens kita itu anak-anak, mereka yang masih usia berapa itu, belasan tahun, yang masih koridor anak-anak gitu, tetap kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dengan situasi zamannya gitu. Jadi kita tetap berorientasi kepada peserta didik atau berpusat kepada peserta didik gitu. Nah, kalau untuk metode pengajaran atau pendekatan apakah ada juga Miss lakukan gitu untuk penyesuaiannya? Ya, pamannya mungkin kita merubah metode, barangkali ya menyesuaikan dengan peserta didik kita yang memancing mereka tuh lebih mengeluarkan pendapatnya, berpikir kritis gitu ya kan, metode yang sudah atau model pembelajaran yang sudah pernah dilakukan ya seperti problem based learning, query learning, based learning ya kan, scientific dan lain sebagainya yang memancing mereka untuk berpikir kritis gitu ya, menuangkan ide, menemukan solusi dari permasalahan yang ditawarkan kayak gitu. Itu ada dilakukan seperti itu. Baik Miss, informasi yang sangat penting sekali bagi kami terkait tadi yang bagi segmen T. Sekarang kita masuk di segmen O Miss. O ini tentang organize. Nah, sebagai seorang guru tentu saja perlu mengorganize proses pembelajaran dari pendahuluan sampai refleksi di akhir. Nah, kalau Miss sendiri untuk merancang pembelajaran tersebut, apakah ada cara terbaik bagi Miss? Mungkin seperti merancang pembelajaran yang menyesuaikan gaya belajar siswa atau materi, ataupun
situasi di kelas. Ya, itu sangat penting ya. Karena sebelum mengajar itu kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik kita, kemampuannya bagaimana, ya kan, gaya belajarnya bagaimana, kita sudah tahu. Maka yang paling penting dalam menyusun atau merancang pembelajaran itu, yang pertama kita pikirkan dari awal sampai akhir itu harus berurutan. Maksudnya urutan seperti ini ya. Dari yang mudah ke yang sulit gitu ya. Mungkin dari yang sederhana dulu ke kompleks. Kemudian dimulai pula dari kehidupan nyata, ya kan? Nah, dari kehidupan mereka sendiri baru kita meluas atau lebih global gitu ya. Jadi khusus ke lebih global kayak gitu. Jadi dekat dulu dengan siswanya, dimulai dari hal yang sederhana dulu baru ke yang kompleks. Itu cara menyusun pembelajarannya. Kira-kira seperti itu. Baik, Miss. Ya. Nah, kan dalam misalnya Miss melakukan strategi-strategi nih Miss. Nah, kan kadang-kadang Miss ketika kita sudah menjelaskan materi tapi ada juga siswa yang masih bingung atau masih gimana sih ini kayak gitu Miss. Jadi gimana sih Miss cara minimalisir kesalahpahaman terhadap siswa? Ya, ini kesalahpahaman yang nggak paham ya. Nah, ini menurut pengalaman Miss ya. Jadi ada di dalam problem based learning, di model pembelajaran based learning, mereka kan sudah disusun per kelompok ya. Mereka diminta untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam satu kelompok itu karena kita sudah mengenali karakteristik peserta didik, sudah mengenali kemampuan mereka, tentu ada di anggota kelompok tersebut yang sudah atau yang cepat memahami pembelajaran. Nah, mereka lah yang bertindak sebagai teman sebaya, tutornya gitu. Jadi masing-masing siswa itu dapat memahami pembelajaran itu melalui tutornya. Kenapa seperti itu? Karena pola berbicara guru yang sudah dewasa, terkadang siswa sulit untuk memahami. Tetapi bahasa temannya yang sederhana, yang kosakatanya itu kosakata mereka lebih mudah dipahami oleh mereka. Jadi kita bisa menggunakan siswa sebagai tutor teman sebaya yang bahasanya sama dengan temannya gitu yang nggak paham. Kemudian diberikan, jangan lupa dilepas begitu aja. Kita tetap berikan tantangan gitu ya. Tantangannya gimana? Kelas ya, kelompok yang sudah paham, coba angkat tangan gitu ya. Angkat tangan kelompok yang cepat pahamnya, yang sudah mengerti siapa gitu. Tetap ada tantangan-tantangan di setiap pembelajaran tersebut gitu. Nah, tadi Miss udah ceritakan pengalaman Miss ya selama mengajar yang sudah pasti sangat lama sekali ya. Nah, kalau kita ambil dari dari lamanya pengalaman Miss ini, ada nggak? Lama ya? Ya, menurut Miss pengalaman yang paling berkesan bagi Miss gitu, bisa nggak cerita kepada kami? Pengalaman yang paling berkesan ya selama momen Miss mengajar gitu Miss. Selama mengajar ya. Jadi gini ya, ketika kita mengajar terlalu kaku atau terlalu fokus kepada RPP, ya terfokus kepada RPP, kemudian terlalu kaku gitu ya. Kita sendiri sebagai guru di ending pembelajaran tidak merasa puas gitu. Jadi intinya pembelajaran itu tuh dibuat senyaman mungkin kayak gitu. Jadi yang membuat nyaman pembelajaran itu bukan RPP yang kita laksanakan secara lurus gitu ya. Jadi ada kalanya rencana yang sudah kita susun itu berubah ketika pembelajaran kita laksanakan. Kenapa? Karena ada situasi dan kondisi gitu. Ini pengalaman apa ya? Kemudian dalam membimbing siswa gitu ya. Siswa yang lalai dalam pembelajarannya, melalai ya, bukan kita bilang mereka tuh nggak mampu, bukan, lalai. Lalai dalam pembelajaran, ternyata setelah kita amati, observe ya, bukan masalah kepintaran mereka ternyata mereka tuh ada masalah latar belakang, masalah keluarga, masalah secara pribadi ya, yang ada masalah di luar konteks pendidikan di sekolah. Dan setelah Miss pecahkan, ini sudah terjadi dialog, ada loh anak itu memang sudah tidak dipedulikan lagi sama orang tuanya, bahkan untuk makan minumnya sudah tidak dipedulikan gitu. Bahkan tahu nggak, ada si anak yang datang ke sekolah tidak bawa uang sama sekali, tidak bawa uang sama sekali gitu ya. Bahkan katanya ada yang jalan kaki gitu. Nah, setiba di dalam kelas ya otomatis lah
dia nggak bisa connect dengan pembelajaran. Hadir aja udah cukup bagus gitu kan. Nah, jadi kita sebagai guru gitu ya tidak terlalu kaku, harus fleksibel ya. Harus fleksibel dengan situasinya kayak gitu. Nah, mungkin itu fleksibel itu kuncinya. Dan adaptif ya. Adaptif Fleksibel juga. dan adaptif kayak gitu. Mungkin itu aja. Iya, Miss. Jadi udah cukup ya teman-teman udah cukup. ya pertanyaannya untuk sesi kali ini, untuk segmen kali ini. Terima kasih Miss atas kesempatannya sama-sama. dan udah hadir di dalam podcast kita kali ini. Baik. Nah, Miss Mary, sampai sudah kita di segmen kita yang terakhir dan kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Mary atas insight-insightnya. Ya kan kita mendapatkan banyak banget pencerahan ya, banyak banget ya yang sudah mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan dari sahabat-sahabat di rumah juga ya. Dan semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber kita kali ini bermanfaat bagi kami sebagai host dan juga bagi penonton yang sedang menonton acara kami ini. baik, sampai ketemu di podcast selanjutnya dan sampai ketemu lagi di Rumah Podcast, berbincang senyaman di rumah.